Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Derman Ziliwu dari Fakultas Farmasi dan Kesehatan, jurusan S1 Farmasi di Institut Kesehatan Helvetia Medan. Dan kali ini saya akan membuat vlog dalam rangka untuk memenuhi tugas kuliah saya pada mata kuliah Farmakologi 2 yang diampu oleh Ibu Yetri BSc S-Farm MSI. Dan pada kali ini saya akan membahas satu judul yaitu kortikosteroid. Dan beberapa menit ke depan kita akan membahas poin-poin pentingnya, yaitu sekitar ada 6 poin penting. Yang pertama itu nanti ada kita bahas tentang pengertian kortikosteroid. Kemudian ada yang kedua nanti pembagian kortikosteroid. Dan yang ketiga itu ada penggunaan kortikosteroid. Kemudian keempat, efek samping penggunaan kortikosteroid. Dan yang kelima, cara untuk mensiasati efek samping ketika kita menggunakan kortikosteroid. Dan nanti yang terakhir itu, atau yang keenam, kita akan membahas obat golongan kortikosteroid. Baik, langsung saja kita masuk pada poin yang pertama, yaitu pengertian kortikosteroid. Nah, kortikosteroid adalah hormon yang diproduksi dan disekresikan oleh kelenjar korteks adrenal. Dan hormon kortikosteroid ini juga terlibat dalam sistem fisiologis seperti respon stres, kemudian respon kekebalan tubuh, dan pengaturan inflamasi. Dan kortikosteroid ini juga berpengaruh dalam metabolisme karbohidrat, kemudian katabolisme protein, dan kadar elektrolit darah dan perilaku. Nah, kita masuk pada poin yang kedua, yaitu pembagian kortikosteroid. Dan pembagian kortikosteroid ini dibagi berdasarkan aktivitas biologis yang menonjol darinya. Dan ini terdapat dua pembagian. Yang pertama yaitu glukokortikoid dan mineral kortikoid. Dan kita akan bahas satu persatu dari dua pembagian tersebut. Yang pertama kita mulai dari glukokortikoid. Nah, glukokortikoid ini mengendalikan karbohidrat, kemudian metabolisme protein, dan antiinflamasi dengan mencegah pelepasan fosfolipid, menurunkan aksi eosinofil dan mekanisme sejenisnya. Dan kita coba membahas pada yang kedua, yaitu mineral kortikoid. Salah satu contohnya seperti aldosteron. Dan hormon-hormon ini mempengaruhi metabolisme garam dan air. Kemudian kita akan masuk pada pembahasan sintesa dan sekresi hormon kortikosteroid. Ini ada beberapa pembagian, itu sekitar ada 5. Yang pertama itu ada sintesa, dimulai dari hipotalamus yang melepaskan CRH atau disebut dengan hormon pelepas kortikotropin. Kemudian yang kedua, hipofisis akan mensekresi ACTH atau kortikotropin sebagai respon terhadap hormon kortikotropin hipotalamus. Kemudian yang ketiga, ACTH mempengaruhi pembentukan hormon kelenjar adrenal yang berbeda pada setiap zona di adrenal. Nah, dan yang keempat itu glukokortikoid bertindak sebagai penghambat umpan balik sekresi ACTH dan CRH. Dan yang terakhir itu ada keadaan stres, itu akan meningkatkan sekresi. Di sini kita akan membahas lebih dalam, yaitu pembagian glukokortikoid dan mineral kortikoid. Kita akan mencoba membahas salah satunya, yaitu
glukokortikoid. Secara umum penamaan glukokortikoid ini berasal dari 3 kata, yaitu glukosa, korteks, dan steroid, sehingga digabungkan menjadi glukor dan tikoid. Nah, sekresi pada glukortikoid ini diatur oleh penurunan hipotalamus. Kemudian di sini kita bisa melihat dan membahas kerja glukokortikoid. Yang pertama yaitu menstimulasi gluconeogenesis protein dengan peningkatan penguraian protein. Kemudian meningkatkan kadar gula darah dan pembentukan glikogen di dalam hati. Kemudian yang ketiga, menurunkan nilai ambang ginjal terhadap glukosa. Kemudian pada anak-anak akan menghambat pertumbuhan, namun ini terjadi jika digunakan pada dosis yang tinggi. Kemudian yang kelima, menurunkan fungsi jaringan limfe sehingga menyebabkan limfopenia dan mengecilnya limfosit. Kemudian menurunkan jumlah granulosit eosinofil dan meningkatkan jumlah trombosit di dalam darah. Kemudian menaikkan kemampuan terangsang otak dan menurunkan nilai ambang kejang. Dan yang terakhir yaitu memiliki kerja psikotropik, eufonia, akan tetapi kadang-kadang juga kerjanya depresi. Kita sudah membahas bagian glukokortikoid, dan kini kita akan membahas detail lagi tentang mineral kortikoid. Nah, penamaan mineral kortikoid ini sama juga dengan yang pertama tadi, glukortikoid, yaitu mineral, dari namanya kita bisa mengambil mineral ya. Kemudian korteks, dan tikoid atau steroid, sehingga disebut dengan mineral kortikoid. Di sini kita coba ambil salah satu contohnya, yaitu hormon aldosteron. Dibentuk pada zona glomerulosa korteks adrenal. Itu bagian paling luar. Dan produksi aldosteron dipengaruhi oleh sistem renin angiostensin. Kemudian hormon ini mengatur keseimbangan elektrolit dan meningkatkan retensi natrium dan ekresi kalium. Aktivitas fisiologis membantu dalam mempertahankan tekanan darah normal dan juga terhadap cura jantung. Kemudian, kelebihan mineral kortikoid ini mengakibatkan hipertensi dan hipokalemia. Nah, efek atau fungsi kerja hormon aldosteron sebagai mineral kortikoid. Ini ada beberapa efek. Kita mencoba mengambil dari 3 poin pentingnya, yaitu meningkatkan reabsorpsi natrium dan sekresi kalium dalam tubulus ginjal. Kemudian yang kedua, merangsang transport natrium dan kalium di kelenjar keringat, kelenjar air liur, dan sel epitel usus. Dan yang terakhir atau yang ketiga, pada keadaan berlebihan meningkatkan volume cairan ekstrasel dan tekanan arteri, serta hanya sedikit mempengaruhi konsentrasi natrium plasma. Nah, adapun khasiat farmakologi kortikosteroid ini, yang pertama yaitu efek anti radang atau inflamasi berdasarkan efek vasokonstriksi. Kemudian daya imunosupresif dan anti alergi. Kemudian khasiat lainnya itu peningkatan gluconeogenesis, yaitu pembentukan glukosa distimulasi. Ada juga efek katabol, yaitu meringani pembentukan protein dari asam-asam amino. Kemudian pengubahan pembagian lemak
umumnya penumpukan lemak di atas tulang selangka dan muka yang menjadi bundar atau disebut dengan moon face. Setelah kita membahas poin pertama, kedua, ketiga, sekarang kita masuk pada poin yang keempat, yaitu efek samping penggunaan kortikosteroid. Nah, efek samping ini umumnya baru muncul pada penggunaan yang cukup lama atau kisaran lebih dari 1 bulan, dan itu pun digunakan secara rutin. Nah, kita akan bahas apa saja efek sampingnya. Yang pertama, di situ ada Cushing syndrome. Nah, efek ini merupakan tingginya kadar kortisol dalam tubuh. Kemudian penderita akan mengalami peningkatan berat badan secara cepat. Nah, obesitas, kemudian pelebahan otot tubuh, gangguan tidur, gangguan menstruasi pada perempuan, kemudian rambut rontok, dan gangguan emosi. Kemudian efek samping lainnya di situ ada juga disebut dengan moon face, atau bisa disebut dengan juga wajah bulat seperti bulan. Nah, ini adalah efek dari kortikosteroid juga, yang dimana terjadi penumpukan lemak abnormal di wajah penderitanya. Kemudian efek samping lainnya di situ ada buffalo hum atau punuk kebo. Itu biasa disebut ya pada orang awam, punuk kebo. Nah, pada penggunaan kortikosteroid jangka lama akan terjadi penumpukan lemak pada punggung penderitanya yang menyebabkan buffalo hum ini. Kemudian efek samping lainnya di situ ada osteoporosis. Nah, pada pemakaian kortikosteroid jangka panjang juga akan terjadi gangguan kalsium pada tulang. Kemudian efek samping lainnya jerawat. Nah, secara umum tentu kita bisa mengerti apa itu jerawat ya. Dan pemakaian kortikosteroid bisa mengurangi juga peradangan pada wajah. Kemudian ada efek samping yang keenam, itu infeksi sekunder. Kortikosteroid adalah penekan sistem imun, dan itulah sebabnya kortikosteroid ini juga digunakan sebagai obat alergi. Kemudian kita bahas pada poin yang kelima. Di sini kita akan bahas pada materi cara untuk mensiasati efek samping penggunaan kortikosteroid. Nah, di sini yang akan kita bahas itu langkah-langkah apa saja atau apa-apa saja yang bisa kita gunakan atau solusi yang bisa kita ambil dalam terjadinya efek samping penggunaan kortikosteroid ini. Di sini saya menyampaikan ada 5 cara. Yang pertama, di sini pasien dengan risiko diabetes bisa mengurangi asupan gula atau karbohidrat. Kemudian yang kedua, untuk mengurangi risiko osteoporosis, tambahlah suplemen kalsium dan vitamin D. Kemudian siasat yang ketiga, untuk mengurangi risiko hipertensi, kurangilah dalam mengkonsumsi garam dalam makanan. Kemudian yang keempat, untuk mengurangi kegemukan
atau obesitas bisa digunakan diet yang sesuai dan digunakan secara rutin di setiap harinya. Kemudian yang kelima, untuk mengurangi gangguan lambung, minumlah obat ini setelah makan atau bersama snack. Baik, kita sudah membahas poin dari 1 sampai yang kelima. Dan kita akan membahas poin yang terakhir, atau poin yang keenam, yaitu obat golongan kortikosteroid. Nah, kita coba membahas pada obat kortikosteroid ini pada golongan glukokortikoid. Ini ada yang pertama hidrokortison, kemudian ada yang kedua piretrison, atau itu golongan-golongan obatnya itu salah satunya metilprednisolon, kemudian budesonida. Kemudian ada yang golongan yang ketiga derivat 9 alfa fluor. Itu golongan obatnya itu salah satunya triamcinolone. Kemudian ada dexamethasone, ada betamethasone, dan ada juga obat halcinonida. Kemudian obat yang obat yang golongan yang keempat itu ada derivat 6 alfa fluor. Itu ada jenis obatnya fluocortiltolon. Kemudian ada flunisolida. Terus golongan yang kelima derivat difluor. Jenis obatnya flumetazone, diflukortolon, kemudian fluticasone. Dan yang keenam ada derivat klor. Jenis obatnya beclomethasone dan mometasone. Yang ketujuh ada derivat fluor. Jenis obatnya itu diantaranya clobetasol, kemudian flukorolon dan halometasone. Dan yang terakhir kita akan membahas pada golongan mineral kortikoid. Di sini ada jenis-jenisnya, untuk pembagiannya itu aldosteron, kemudian deoksikortikosteron, kortitosteron, dan kortisol. Baik, sekian pembahasan dari kortikosteroid ini. Kita sudah membahas dari poin pertama sampai yang keenam. Semoga poin-poin tersebut bisa bermanfaat bagi saya dan tentunya juga teman-teman sekalian. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih.